Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 11 Agustus 2020. Kita bersama memperingati Santa Clara. Selamat pesta nama untuk saudari sekalian yang merayakan nama Santa Clara. Juga untuk para suster-suster Klaris. Kita berdoa supaya para suster senantiasa boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyalurkan berkat bagi banyak orang, dan dengan sukacita mengikuti Tuhan sendiri. Santa Clara adalah putri bangsawan yang lahir di Assisi, Italia pada 16 Juli 1194. Ketika dewasa, ia sangat tertarik dengan kisah hidup seorang suci, yakni Santo Fransiskus Assisi yang meninggalkan keduniawian untuk mengikuti Tuhan secara total. Santa Clara bertanya dalam dirinya, mengapa cita-cita dan cara hidup mulia itu tidak bisa dijalani oleh seorang wanita? Melalui bimbingan rohani dengan Fransiskus, Clara membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan kelompok Fransiskan. Di usianya ke-18 tahun, dengan kesadaran bebas, ia meninggalkan kastil megah yang menjadi rumahnya untuk bergegas menuju ke gereja Ratu para Malaikat. Di gereja inilah Santa Clara menerima jubah kasar untuk menggantikan pakaiannya yang indah. Keluarganya datang menemui anaknya Clara ini dan membujuknya agar ia kembali pulang ke rumah. Namun Clara menolak dengan tegas. Adiknya Agnes bahkan malah mengikuti jejak sang kakak untuk mengabdikan diri secara total kepada Tuhan. Yang menarik dan sangat luar biasa dari kisah Santa Clara adalah ketika biaranya diserang oleh pasukan Raja Frederick II. Saat itu Clara sedang sakit. Ia bergegas berlari ke kapel dan mengambil monstrans yang ditahtakan. Sungguh ajaib. Para serdadu itu mundur teratur. Clara memimpin ordo yang dikenal dengan sebutan Ordo Suster-Suster Klaris selama 40 tahun. Dan ia dinyatakan kudus oleh Paus Alexander keempat. Mari kita bersama-sama mengucap syukur atas teladan hidup Santa Clara. Dan kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga
selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Walau saya tidak punya anak, di Papua saya mempunyai anak asuh yang dari usia 2 minggu sudah ikut saya. Wajahnya masih kemerah-merahan, ia sudah ikut saya. Saya beri nama anak ini Katalea yang artinya anggrek. Karena di Papua banyak sekali anggrek hutan. Walaupun lelah, setelah pulang dari turne ke pelosok-pelosok, namun mengasuh Katalea buat saya pribadi mericharge saya, memberikan kesegaran yang baru untuk saya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat inspiratif buat kita. Ketika para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Tindakan Yesus ini sangat simbolis namun syarat makna. Menempatkan berarti memberi tempat, memposisikan, atau juga memberikan kedudukan. Yang ditanya oleh para murid adalah siapa yang terbesar, dan Yesus menempatkan yang terkecil di tengah-tengah mereka. Tindakan simbolis ini ditegaskan dengan sabda Tuhan yang mengatakan demikian. Jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil dalam tradisi Yahudi tidak masuk dalam hitungan alias dipandang sebelah mata. Namun Yesus memposisikan dan menjadikan anak kecil sebagai model dan inspirasi iman bagi para muridnya. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti beriman kekanak-kanakan yang suka ngambek, yang kalau nggak diturutin marah, manja dan mau menang sendiri. Bukan seperti itu. Beriman seperti seorang anak kecil artinya adalah iman yang sepenuh-penuhnya mengandalkan dan bergantung pada Allah sendiri. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, pertanyaan para murid perihal siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga tidak relevan. Karena concern Yesus adalah membawa semua yang dipercayakan Bapa untuk kembali ke pangkuan Bapa. Maka di akhir kisah Yesus berfirman, demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Maka bukan perkara yang terbesar dalam kerajaan surga, namun menjadi yang terkecil, yang berarti membiarkan kehendak Allah dan Allah menjadi yang terbesar dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa boleh meneladan sikap anak-anak kecil, menjadi pribadi-pribadi yang terkecil, supaya Allah dan kehendaknya yang utama, yang besar,
yang terjadi dalam hidup kita, sebab apa yang menjadi kehendaknya pasti akan indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.